Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara ternak ayam kampung skala rumahan dengan modal 20 ekor indukan saja, namun kita bisa tetap panen setiap bulannya. Nah, untuk teman-teman juga paham serta ketahui bahwa yang kita bahas kali ini adalah ternak khusus sistem pembibitan. Jadi sebelumnya kami sampaikan agar teman-teman nantinya tidak menjadi gagal paham. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Sultan TV. Bagi teman-teman yang memang sudah setia dengan channel ini, dan bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Nah, untuk bergabung dengan channel ini cukup mudah. Silakan teman-teman klik tombol subscribe. Kemudian jika memang teman-teman menginginkan untuk mendapatkan informasi atau update terbaru dari channel ini, maka silakan teman-teman aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dengan otomatis nanti teman-teman akan mendapatkan informasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like, sebar dan bagikan video ini pada teman, kerabat, serta sahabat kalian semua di sana, dengan tujuan supaya nanti mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Baik teman-teman, sebagaimana tema, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya ternak ayam kampung dengan modal 20 ekor indukan kita bisa panen setiap bulan. Ini tentu saja merupakan pembahasan yang sangat menarik. Jika memang teman-teman adalah pemula, di mana teman-teman akan memulai usaha ternak ayam kampung dari modal 20 ekor indukan, yang pertama sekali harus teman-teman ketahui adalah perbandingan yang ideal antara indukan dan pejantan. Ini penting. Perbandingan ideal antara pejantan dan indukan itu 5:1. Jika indukannya 5, maka pejantannya cukup 1. Jika indukannya 20, maka dikali 4. Berarti pejantannya harus 4 ekor. Ini sudah menjadi perbandingan yang sangat ideal menurut pengalaman kami. Itu untuk tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, karena kita mau mengawali usaha ternak ayam kampung dari 20 ekor indukan, dan kita menginginkan untuk setiap bulan panen, otomatis kita harus membeli indukan dengan usia yang berbeda. Contoh dari 20 ekor indukan yang akan kita beli, yang 5 kita beli usia 5 bulan, kemudian yang 5 lagi kita beli di usia 6 bulan, kemudian yang 5 lagi kita akan beli di usia 7 bulan, kemudian 5 terakhir kita akan beli di usia di atas 7 bulan. Nah, tentu saja timbul pertanyaan, apa tujuan daripada kita membeli indukan-indukan dengan usia yang berbeda? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya musim trek. Musim trek adalah musim di mana sang indukan ayam ini akan berhenti bertelur secara alami. Ini biasa terjadi pada jenis unggas apapun, bisa bebek dan juga bisa entok, dan termasuk ayam. Jadi penjelasan yang sederhana begini teman-teman. Masa trek itu sama artinya dengan masa ganti bulu. Ketika ayam atau indukan ayam ganti bulu, maka mereka pasti akan berhenti bertelur. Secara otomatis mereka tidak bisa produksi. Karena mereka tidak produksi, sehingga kita tidak bisa panen teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita membeli indukan dengan usia yang sama, artinya mereka akan melakukan atau mengalami masa trek secara berjamaah. Dari 20 ekor indukan itu mabung semua atau ganti bulu semua, sehingga tidak ada satupun indukan yang produksi teman-teman. Berarti kita gagal untuk mentargetkan 1 bulan sekali panen. Namun dengan trik ini, kita membeli indukan dengan usia yang berbeda, secara otomatis nanti mereka akan mabung secara bergantian. Misalnya nih teman-teman, di bulan ini ada 5 ekor yang mabung, berarti tersisa 15 ekor yang produksi. Itu masih bisa menutupi teman-teman. Karena dari proses mabung atau ganti bulu menuju proses bertelur kembali itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa 2 bahkan sampai 3 bulan teman-teman. Sehingga ketika kita biarkan, kita tidak menggunakan trik ini, ya, takutnya nanti teman-teman akan kaget. Kaget pada hasil yang teman-teman dapatkan. Karena ayam ini baik dalam proses mabung atau ganti bulu maupun tidak ganti bulu, mereka tetap membutuhkan pakan teman-teman. Dan setiap hari kita harus kasih pakan mereka. Sehingga ketika kita biarkan dan tidak menggunakan trik ini, teman-teman pasti akan mengalami banyak kerugian teman-teman. Karena ngasih makan ayam-ayam yang
semuanya dalam proses mabung atau ganti bulu, sama sekali tidak produksi. Dan saya pastikan insya Allah dengan trik ini kita pasti akan terbantu teman-teman. Karena dari 20 ekor indukan ini kita belikan dengan usia yang berbeda. 5 ekor untuk usia 6 bulan, kemudian 5 ekor usia 7 bulan, kemudian yang 5 ekor lagi usia 5 bulan, dan kemudian 5 ekor terakhir kita belikan di usia 7 bulan ke atas, ya. Sehingga dengan trik ini tidak akan pernah terjadi adanya proses mabung atau mogok betelor, ya, karena ganti bulu secara berjamaah. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa panen setiap bulan tentu saja harus dibarengi dengan pemberian pakan secara konsisten. Apa yang kita maksud dengan pemberian pakan secara konsisten? Khusus untuk indukan teman-teman dan sahabat semua, kita tidak boleh selalu gonta-ganti pakan. Karena ternyata ketika kita selalu gonta-ganti pakan atau merubah pola pakan dari indukan ayam kita, ternyata akan merubah juga proses produksi telurnya teman-teman. Artinya proses produksi telurnya bisa terancam tidak lancar. Contoh, di hari Senin kita kasih makan dedak padi sama sayuran misalnya. Kemudian Selasanya kita hanya kasih jagung saja. Kemudian hari Rabu kita ada sisa nasi banyak, kemudian kita campur dengan ampas kelapa misalnya. Kemudian di hari Kamisnya dengan pakan yang berbeda. Sedangkan Jumat Sabtu kita balik lagi kepada dedak dan sayuran. Nah, ini yang akan membuat proses produksinya terganggu teman-teman. Dan itu banyak tidak disadari oleh pemula. Maka kami sarankan khusus untuk indukan ayam sebaiknya jangan terlalu sering gonta-ganti pakan. Kita konsisten dengan jenis pakan yang sudah kita berikan sejak awal pada indukan ayam kita. Kemudian tahap yang ketiga teman-teman, kita harus sering mengontrol indukan dan hasil produksinya. Jadi telur yang sudah diproduksi oleh indukan sebaiknya kita cek apakah telur-telur ini betul-betul fertil atau infertil. Jika di usia 1 minggu setelah mengeram kemudian kita teropong, kita cek kok ternyata tidak ada benih, maka sebaiknya kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Karena sebetulnya telur yang infertil pasti teman-teman sudah paham dan sudah tahu semua ya. Mau diengrami sampai puluhan tahun sekalipun itu tidak akan pernah bisa menetas. Kecuali ada keajaiban teman-teman. Maka sebaiknya teman-teman selalu mengecek ya. Kemudian tahap terakhir, tahap keempat teman-teman. Nah ini sangat sederhana namun seringkali diabaikan. Yaitu perawatan kandang. Kandang yang baik, kandang yang bagus, kandang yang sehat adalah kandang di mana alas kandangnya itu sendiri tidak ada yang namanya kata lembab, apalagi basah. Karena ketika alas kandang sudah lembab, apalagi basah, pasti akan menimbulkan amoniak. Sedangkan amoniak itu sendiri akan menyebabkan penyakit pada ayam. Sehingga kalau ayam sudah terjangkit penyakit hanya karena amoniak, tentu saja mereka pasti tidak akan pernah lancar untuk memproduksi telur. Itu teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.